Masih dalam acara Rohis Rohani Islam untuk pemirsa semuanya dan juga teman-teman di sini yang sudah penasaran ataupun yang sudah ingin mendengarkan tentang sholawat, keunggulan-keunggulan sholawat dan mungkin jenis-jenis sholawat ini apa saja. Nah, maka dari itu pemirsa dan teman-teman kita persilahkan Pak Ustadz untuk menyampaikan tausiahnya tentang sholawat. Silahkan Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para santri Pondok Pesantren Darul Ulum yang dimuliakan Allah, para pemirsa Badik TV dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan, rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Telah kita dengarkan tadi lantunan kalam suci ilahi surat Al-Ahzab ayat 59 yang di situ isinya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-malaikat ini, mereka ini semua bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka ini bersolawat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena Rasulullah ini ketika beliau dilahirkan ke muka bumi, kemudian Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan takzimnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para malaikat ini semuanya juga bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena kemuliaan akhlak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang sempurna, manusia yang tiada bandingannya di muka bumi ini, bahkan di seluruh makhluk-makhluk Allah. Karena apa? Karena kemuliaan akhlaknya. Kemuliaan akhlak ini membuat para makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berada di langit maupun berada di muka bumi ini semuanya kagum terhadap akhlak beliau yang sangat mulia ini. Maka para malaikat pun senantiasa bersolawat mendoakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sudah sepatutnya kita umat Islam ini untuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ dikatakan, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian dengan sebenar-benar solawat. Jadi makanya di situ shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bersolawatlah dan bacalah salam kepada Rasulullah SAW dengan sebenar-benarnya. Ini merupakan perintah. Maka dikatakan bahwasanya setiap orang mukmin ini paling tidak dalam satu umurnya ini paling tidak pernah bersolawat kepada Rasulullah. Kalau tidak ya, paling tidak ya 1 tahun. Ya, kalau tidak lagi setiap bulan, setiap minggu, 1 hari. Apalagi kalau kita sudah sholat. Ya, dalam sholat ini mesti ada anjuran untuk membaca sholawat, yaitu kapan? Ketika tasyahud, ya, ketika tahiyat kita baca tasyahud ini. Di sini diperintahkan untuk membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya paling tidak kita ini ya, membaca sholawat ini sebanyak minimal 9 kali ya, minimal. Tapi lebih dari itu kita. Kenapa? Karena Rasulullah SAW lah yang menyebabkan kita ini tahu agama. Kita tahu bagaimana kita bisa sholat.
kita tahu bagaimana kita puasa. Nah, kita ini tidak tersesat ke dalam jurang kenistaan, ya. Kita tidak menjadi orang yang seperti hewan, ya. Derajat kita diangkat ini karena apa? Karena kita tahu dari ajaran-ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan itu saja, tetapi lebih dari itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyayangi umatnya, sangat mencintai umatnya. Bahkan ketika beliau ini dalam keadaan sakaratul maut, ya, ketika mau dicabut oleh malaikat pencabut nyawa, ya, ini beliau merasakan beratnya sakaratul maut, ya, sangat beratnya sakaratul maut. Kemudian beliau bertanya, wahai malaikat Israel, apakah semua manusia akan merasakan seperti ini? Malaikat Israel mengatakan, iya semuanya. Kalau begitu, seluruh manusia, kesakitan manusia, biarlah aku saja yang merasakannya. Jangan sampai ada manusia yang merasakan sakitnya sakaratul maut. Ini menunjukkan betapa sayangnya beliau kepada umatnya. Bahkan ketika di akhir-akhir beliau hendak wafat, yang diucapkan adalah ummati, ummati, as-sholah, as-sholah. Padahal sebelum wafat ini beliau sudah diperlihatkan surga, ya. Ketika itu beliau tetap masih risau, masih khawatir kepada siapa? Kepada ummati, ummati, umatku, umatku. Bagaimana umat ini setelah peninggal beliau? Oleh karena itu, karena inilah maka kita ini sangat penting untuk melaksanakan, ya, membaca sholawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitu luar biasanya ya Ustadz ya cinta Nabi Muhammad SAW kepada para umatnya, ya. Dan sebagai umatnya sudah sepatutnya kita bersalawat kepada beliau. Dan untuk pemirsa Batik TV berbicara mengenai sholawat tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustadz Yasir Maqasid. Namun ini kita masih akan membahas tentang sholawat lebih dalam lagi. Maka dari itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Rohis Rohani Islam. أحمد يا حبيبي سلام عليك يا